Tutorial SITB. Selamat datang di Tutorial SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Masukkan alamat website SITB, yaitu sitb.id/SITB. Untuk login, silahkan masukkan username dan password Anda. Berikut tampilan awal SITB. Terdapat 7 modul utama SITB, yaitu modul kasus, logistik, laboratorium, laporan, peta, administrasi, referensi, serta menu-menu lain. Cara mengambil alih akun. Ambil alih akun hanya bisa dilakukan oleh admin. Ambil alih akun diperuntukkan apabila unit yang akan mengambil alih akun memiliki keperluan untuk melihat data ataupun menginput data pada akun yang akan diambil alih. Setelah login ke dalam SITB, pada bagian kanan atas SITB, klik tulisan login sebagai user lain. Pilih level user, provinsi unit TBC, kabupaten unit TBC, dan unit TBC. Akan muncul daftar akun pada unit yang dipilih. Pada akun yang ingin diambil alih, klik icon ambil alih user. Akun sudah diambil alih. Penginputan terduga TBC SO sensitif obat. Klik modul kasus, pilih terduga TBC. Pada terduga TBC, terdapat filter yang bisa kita gunakan dalam memudahkan pencarian terduga. Selanjutnya terdapat juga menu pencarian cepat. Lalu, untuk tambah terduga, klik tombol bertuliskan tambah di sebelah kanan. Berikut adalah 2 bagian yang harus diisi, yaitu data identitas terduga TBC dan data register terduga TBC. Jika terduga adalah WNA, pada bagian data identitas terduga TBC, pilih kewarganegaraan dan masukkan nomor identitas atau paspor terduga. Kemudian, isikan nama dan data lainnya yang valid, dan alamat domisili terduga di Indonesia secara manual. Jika terduga adalah WNI, masukkan NIK 16 digit sesuai dengan kartu identitas terduga.
Setelah diisikan 16 angka dan tidak muncul notifikasi, maka NIK terduga merupakan NIK terverifikasi atau terdaftar di status sehat. Data dasar terduga secara otomatis terisi sesuai dengan kartu identitas atau KTP. Apabila setelah diisikan 16 angka, muncul notif data tidak ditemukan, artinya NIK terduga merupakan NIK tidak terverifikasi. Maka, pastikan bahwa NIK yang diisikan benar-benar sesuai dengan kartu identitas terduga. Jika sudah sesuai, maka pilih ya, sehingga petugas dapat melanjutkan mengisi data dasar terduga secara manual. Apabila WNI tidak memiliki NIK, isikan angka 9999 ditambah 12 angka acak hingga menjadi 16 angka. Maka akan muncul notifikasi data tidak ditemukan NIK 9999 sekian-sekian invalid. Artinya, NIK terduga merupakan NIK invalid. Maka pilih ya, sehingga petugas dapat melanjutkan mengisi data dasar terduga secara manual. Apabila alamat tempat tinggal terduga sama dengan alamat di KTP, maka isikan alamat domisili sama dengan alamat KTP. Dengan pilih isian ya. Petugas kesehatan harus memastikan bahwa terduga benar berdomisili sesuai alamat KTP. Apabila alamat tempat tinggal terduga tidak sama dengan alamat di KTP, maka isikan alamat domisili sama dengan alamat KTP. Dengan pilih isian tidak. Sehingga petugas kesehatan dapat mengisikan alamat domisili terduga saat ini. Petugas kesehatan harus memastikan bahwa terduga benar berdomisili tidak sama dengan alamat KTP. Pada bagian data register terduga TBC, kita perlu mengisikan tanggal register sesuai dengan tanggal terduga datang ke Fasiankes. Nomor urut sudah keluar secara otomatis. Namun, Anda bisa mengganti dengan nomor yang sesuai. Selanjutnya, isi nomor rekam medis jika ada. Pada kriteria terduga TBC, pilih terduga TBC SO. Pada riwayat pengobatan sebelumnya, pilih baru. Untuk dirujuk atau dikirim oleh, pilih dirujuk atau dikirim, atau datang sendiri atau kegiatan ACF. Pilih riwayat diabetes mellitus terduga yang sesuai. Begitu juga dengan status HIV, jika belum diketahui, pilih tidak diketahui. Lalu,
Klik simpan dan data terduga TBCSO sudah berhasil ditambahkan. Penginputan terduga TBC-RO. Pada modul kasus, pilih terduga TBC. Lalu, untuk tambah terduga, klik tombol bertuliskan tambah di sebelah kanan. Berikut adalah dua bagian yang harus diisi, yaitu data identitas terduga TBC dan data register terduga TBC. Jika terduga adalah WNA, pada bagian data identitas terduga TBC, pilih kewarganegaraan dan masukkan nomor identitas atau paspor terduga. Kemudian, isikan nama dan data lainnya yang valid, dan alamat domisili terduga di Indonesia secara manual. Jika terduga adalah WNI, masukkan NIK 16 digit sesuai dengan kartu identitas terduga. Setelah diisikan 16 angka dan tidak muncul notifikasi, maka NIK terduga merupakan NIK terverifikasi atau terdaftar di Satu Sehat. Data dasar terduga secara otomatis terisi sesuai dengan kartu identitas atau KTP. Apabila setelah diisikan 16 angka, muncul notifikasi data tidak ditemukan, artinya NIK terduga merupakan NIK tidak terverifikasi. Maka, pastikan bahwa NIK yang diisikan benar-benar sesuai dengan kartu identitas terduga. Jika sudah sesuai, maka pilih Ya, sehingga petugas dapat melanjutkan mengisi data dasar terduga secara manual. Apabila WNI tidak memiliki NIK, isikan angka 9999 ditambah 12 angka acak hingga menjadi 16 angka. Maka akan muncul notifikasi data tidak ditemukan NIK 9999 sekian-sekian invalid. Artinya, NIK terduga merupakan NIK invalid maka pilih Ya sehingga petugas dapat melanjutkan mengisi data dasar terduga secara manual. Apabila alamat tempat tinggal terduga sama dengan alamat di KTP, maka
isikan alamat domisili sama dengan alamat KTP. Dengan pilih isian ya. Petugas kesehatan harus memastikan bahwa terduga benar berdomisili sesuai alamat KTP. Apabila alamat tempat tinggal terduga tidak sama dengan alamat di KTP, maka isikan alamat domisili sama dengan alamat KTP. Dengan pilih isian tidak. Sehingga petugas kesehatan dapat mengisikan alamat domisili terduga saat ini. Petugas kesehatan harus memastikan bahwa terduga benar berdomisili tidak sama dengan alamat KTP. Pada bagian data register terduga TBC, kita perlu mengisikan tanggal register sesuai dengan tanggal terduga datang ke Fasiankes. Nomor urut sudah keluar secara otomatis, namun Anda bisa mengganti dengan nomor yang sesuai. Selanjutnya, isi nomor rekam medis jika ada. Pada kriteria terduga TBC, pilih terduga TBC RO. Pilih salah satu dari 12 kriteria terduga RO. Pada riwayat pengobatan sebelumnya, pilihan yang muncul akan disesuaikan dengan pilihan kriteria terduga RO. Untuk dirujuk atau dikirim oleh, pilih yang sesuai. Kader atau komunitas, Fasiankes, datang sendiri, atau kegiatan ACF. Pilih riwayat diabetes mellitus terduga yang sesuai. Begitu juga dengan status HIV. Jika belum diketahui, pilih tidak diketahui. Lalu, klik simpan dan data terduga TBC RO sudah berhasil ditambahkan. Verifikasi dan validasi NIK. Apabila NIK terduga sudah terdaftar dalam satu sehat, maka status NIK terverifikasi. Apabila status NIK belum terverifikasi, maka perlu melakukan verifikasi NIK sebagai berikut. Klik modul kasus. Pilih terduga TBC atau pasien TBC, pilih salah satu. Pilih terduga atau pasien yang akan diverifikasi status NIK-nya. Klik data dasar. Pilih edit data dasar. Pada identitas pasien, klik validasi NIK. Klik update data berdasarkan database kependudukan. Klik simpan. Maka, secara otomatis, NIK yang statusnya belum terverifikasi akan berubah menjadi terverifikasi atau tidak terverifikasi atau invalid. Apabila status NIK tidak terverifikasi, maka petugas kesehatan harus memastikan kembali bahwa NIK yang diinputkan memang sudah benar. Jika sudah benar, akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan untuk mengupdate data kependudukan atau satu sehat. Apabila status NIK invalid, maka petugas kesehatan harus memastikan kembali bahwa NIK yang diinputkan memang sudah benar. Jika sudah benar, akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan. Namun,
Apabila pasien tidak memiliki NIK, sehingga NIK yang diinputkan adalah NIK sementara, maka petugas kesehatan harus menginputkan kembali NIK yang valid saat terduga atau pasien sudah memiliki NIK.